Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaibatul Aslamiyah dengan NPM 19351651652 dari mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya. Di sini saya akan membahas mengenai materi perkuliahan minggu ketiga, yaitu mengenai identitas diri, identitas sosial, dan identitas budaya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai identitas diri. Identitas diri merupakan suatu kesadaran dan kesinambungan diri dalam mengenal dan menerima kekhasan pribadi, peran, komitmen, orientasi, dan tujuan hidup sehingga individu tersebut mampu berperilaku sesuai kebutuhan dirinya dan harapan masyarakat. Faktor-faktor pembentuk identitas diri. Yang pertama yaitu adanya pengaruh keluarga. Keluarga yang mempunyai pola asuh yang berbeda akan mempengaruhi proses pembentukan identitas diri secara berbeda pula. Yang kedua, terdapat pengaruh individual dan connectedness. Atmosfer hubungan keluarga akan membantu pembentukan identitas diri dengan cara merangsang individualitas dan ketertarikan satu sama lain atau connectedness. Selanjutnya yaitu terdapat proses pembentukan identitas diri. Pembentukan identitas diri diawali oleh munculnya ketertarikan, perkembangan suatu pemikiran mengenai diri, dan pemikiran mengenai hidup di masa tua. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan identitas diri yaitu tingkat identifikasi dengan orang tua sebelum dan selama masa remaja, gaya pengasuhan dari orang tua, adanya figur yang menjadi model, dan tingkat keterbukaan individu terhadap berbagai alternatif identitas. Selanjutnya terdapat ciri-ciri pencapaian identitas diri, yaitu yang pertama, memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya. Yang kedua, memahami perbedaan dan persamaan dengan orang lain. Yang ketiga, menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang keempat, penuh percaya diri. Yang kelima, tanggap terhadap berbagai situasi. Yang keenam, mampu mengambil keputusan penting. Yang ketujuh, mampu mengantisipasi tantangan di masa depan. Yang kedelapan, mengenal perannya di dalam bermasyarakat. Yang kedua, saya akan membahas mengenai identitas sosial. Menurut William James dalam Walgito, identitas sosial lebih diartikan sebagai diri pribadi dalam interaksi sosial, di mana diri adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang tubuh dan keadaan fisiknya sendiri saja, melainkan juga tentang anak istrinya, rumahnya, pekerjaannya, nenek moyangnya, teman-temannya, uangnya, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat komponen-komponen dari identitas sosial. Yang A. Komponen sosial psikologis. Komponen sosial psikologis dalam teori identifikasi sosial ini menjelaskan proses kognitif dan motivasi dalam hal jenis diskriminasi antar kelompok atau lebih dikenal sebagai kompetisi sosial. Kompetisi sosial adalah ketika suatu kelompok ingin bersaing dengan kelompok lain dalam berbagai aspek, bisa aspek positif dan juga bisa aspek negatif. Kemudian ketika terjadi persaingan antar kelompok, maka yang dibutuhkan adalah sisi psikologis sosial, yang mana hal tersebut akan menentukan kualitas dan hasil dari persaingan atau kompetisi sosial. Yang B. Komponen sistem. Komponen sistem dalam teori identitas sosial ini memenuhi syarat komponen sosial psikologis dengan menetapkan kondisi di mana persaingan sosial mungkin akan dan tidak akan terjadi. Yang C. Komponen masyarakat. Komponen masyarakat berkaitan dengan konteks historis, budaya, politik, dan ekonomi yang spesifik yang berisi dan mendefinisikan kelompok dan sistem status mereka. Komponen masyarakat merupakan realisasi dari persaingan sosialisasi tersebut. Selanjutnya terdapat dimensi identitas sosial. Yang pertama, konteks antar kelompok atau hubungan antara in-group seseorang dengan grup perbandingan yang lain. Yang kedua, keyakinan yang saling terkait atau norma dan nilai yang menghasilkan tingkah laku anggota kelompok ketika mereka berusaha mencapai tujuan dan berbagai keyakinan yang sama. Yang ketiga,
dipersonalisasi atau memandang dirinya sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan dan bukannya individu yang unik. Dan yang keempat, adanya daya tarik in-group atau efek yang ditimbulkan oleh in-group seseorang. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai identitas budaya. Identitas budaya merupakan suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaannya yang lain. Identitas budaya memiliki beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesempurnaan rasa dalam seni dan kemanusiaan. Yang kedua, pola yang terintegrasi dari pengetahuan manusia, keyakinan, dan perilaku yang bergantung pada kemampuan atau kapasitasnya dalam pemikiran secara simbolik dan pembelajaran secara sosial. Yang ketiga, seperangkat sikap, nilai-nilai, sasaran, dan tindakan yang diyakini bersama yang kemudian menjadi ciri, sifat, atau karakter dari sebuah organisasi atau kelompok. Selanjutnya terdapat faktor-faktor pembentuk identitas budaya. Yang pertama, yaitu kepercayaan. Kepercayaan menjadi faktor utama dalam identitas budaya. Tanpa adanya kepercayaan yang dianut, maka tidak akan terbentuk suatu identitas budaya yang melekat pada suatu kebudayaan. Biasanya, kepercayaan muncul dari amanah para leluhur yang terdahulu, yang meyakini tentang sesuatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh suatu budaya yang berbeda dengan budaya yang lainnya. Yang kedua yaitu rasa aman. Perasaan aman atau positif bagi penganut suatu kebudayaan menjadi faktor terbentuknya identitas budaya. Karena tanpa adanya rasa aman dari pelaku kegiatan budaya, maka tidak akan dilakukan secara terus-menerus sesuatu yang dianggapnya negatif atau tidak aman. Yang ketiga yaitu pola perilaku. Pola perilaku juga menjadi faktor pembentukan identitas budaya. Karena bagaimana pola perilaku kita di masyarakat akan mencerminkan identitas budaya yang kita anut. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya identitas budaya. Yang pertama, identitas budaya yang tidak disengaja atau ikut-ikutan terhadap budaya yang lebih dominan. Yang kedua, pencarian identitas budaya melalui proses penjajakan. Yang ketiga, identitas budaya yang diperoleh. Yang keempat, resistensi dan separatisme atau penolakan terhadap budaya yang lebih dominan. Yang kelima, integrasi. Integrasi beberapa budaya yang menghasilkan budaya yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi perkuliahan minggu ketiga, yaitu identitas diri, identitas sosial, dan identitas budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.